Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahun ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fi niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifai wa Syekh Bahaidin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini. Allah Subhanahu wa taala masih melimpahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya, terutama nikmat iman, Islam dan taufik. Karena hanya dengan taufik Allah Subhanahu wa taala kita memiliki kekuatan, memiliki kemampuan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, salah satu majelis kebaikan, majelis ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya yang hadir dalam majelis ini dan menganugerahkan ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang paling mulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita ikhlaskan niat kita masing-masing. Kita hadir dalam majelis ilmu ini selama 1 jam ke depan. Kita melakukan semua ini lillahi ta'ala, untuk mencari ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan untuk mencari ridha manusia, penghormatan, pujian atau pengagungan dari manusia, tetapi ridha Allah Subhanahu wa ta'ala itu yang kita harapkan. Pada pagi hari ini kita akan menyelesaikan kitabul hajj, dan akan kita masuki pada kitabul buyu' dalam muamalah, yaitu bab yang paling akhir dari kitabul hajj adalah babul fawati wal ihsar, yaitu bab yang menjelaskan tentang orang yang tidak mendapatkan haji, artinya nggak bisa melanjutkan haji, misalnya karena sakit atau karena ihsar, yaitu dicegah oleh
orang lain dari melanjutkan pelaksanaan ibadah haji. Namun sebelumnya saya ingin ada satu hadis yang tersisa yang belum kita baca menjelang bab tersebut. Kemudian ada satu penjelasan yang perlu kita luruskan, yaitu yang kemarin terkait dengan melempar jamrah. Nah, kita jelaskan kemarin bahwa melempar jamratul aqabah itu pertama kali dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah. Jadi begitu masuk ke Mina di tanggal 10 Zulhijjah itu kita melempar jamratul aqabah. Waktunya sejak pertengahan malam, di malam nahar, di malam hari raya, itu sudah bisa untuk melempar jamratul aqabah. Tetapi yang lebih utama melempar jamratul aqabah di tanggal 10 Zulhijjah ini adalah setelah terbitnya matahari, yaitu di waktu duha di hari raya atau yaumun nahar. Kemudian pada 3 hari tasyrik, tanggal 11, 12, 13, kita kembali melempar jamarat. Dengan urutan, ini yang perlu kita luruskan adalah urutan yang pertama dari sughra terlebih dahulu. Nah, jadi ada 3 jamarat, 3 jamrah yang kita lempar. Yang pertama yaitu jamrah ula atau jamrah sughra, yang kecil, yang paling kecil. Kemudian yang kedua jamrah wusta, yang berada di tengah. Kemudian ada jamrah kubra atau jamratul aqabah. Nah, jamratul aqabah atau jamrah kubra. Nah, kemarin kita terbalik dari kubra, wusta, kemudian sughra. Nah, yang pas itu adalah kita memulainya dari sughra terlebih dahulu, kemudian baru ke wusta, baru kemudian ke kubra, yaitu jamratul aqabah. Kalau di hari pertama di tanggal 10 Zulhijjah kita langsung menuju menuju ke kubra atau jamratul aqabah. Sementara di hari tasyrik 11, 12, 13 kita memulainya dari sughra, kemudian wusta, kemudian kubra atau al-aqabah, jamratul aqabah. Nah, pelaksanaannya semuanya adalah setelah zuhur, setelah matahari bergeser ke arah barat, setelah zawal. Ini untuk pelaksanaan melempar jamrah yang 3 di hari-hari tasyrik tersebut. Kemudian ada beberapa cara yang kemarin telah kita jelaskan. Bisa dengan cara biasa seperti yang tadi kita jelaskan, di tanggal 10 dia melempar jamratul aqabah, 11 dia melempar 3 jamarat, 12 melempar ketiga-tiganya lagi, dan yang keempat, yang hari ketiga dia juga ketika dari ayyamut tasyrik dia juga melempar ketiga-tiganya, masing-masing berapa? 7 kali kerikil. Nah, atau yang kedua yang sudah kita jelaskan, seseorang melempar jamrah aqabah di tanggal 10, kemudian melempar 3 jamarat di hari pertama dari hari tasyrik tanggal 11, kemudian melempar 3 jamrah di tanggal 12, hari kedua dari hari tasyrik, kemudian dia meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum tenggelamnya matahari. Maka gugur melempar 3 jamrah di hari ketiga dari hari tasyrik. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga yaitu mengakhirkan semua pelemparan jamarat yang di hari-hari tasyrik. Jadi dia melempar jamratul aqabah, kemudian di tanggal 11, 12 dia tidak melempar jamarat yang 3. Baru di
hari terakhir dia melempar untuk 3 hari. Nah, maka di sini yang 2 hari sebelumnya boleh dilempar sebelum zuhur, sementara yang hari ketiga itu harus dilempar setelah zuhur. Nah, ini cara yang ketiga. Cara yang keempat yaitu mengakhirkannya pada hari kedua. Di hari kedua tasyrik maksudnya. Jadi di hari pertama tidak melempar 3 jamarat, kemudian di hari kedua dia melempar 3 jamarat itu 2 kali. Yang pertama untuk yang tanggal 11 tadi. Kemudian setelah itu dia telah keluar dari Mina sebelum tenggelamnya matahari. Maka yang jamarat melempar jamarat 3 jamarat di hari ketiga hari tasyrik itu gugur karena dia sudah keluar sebelum sebelum maghrib. Ini sudah kita jelaskan dalam pertemuan sebelumnya. Yang kita luruskan adalah tentang urutan, yaitu yang benar dari mulai sughra, kemudian wusta, kemudian kubra. Nah, kubra ini yang disebut dengan jamratul aqabah. Hadirin rahimakumullah, kita baca lanjutan hadisnya. Wa ani bin Zubair radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun utawi salat fi masjidi ing dalem masjid ingsun. Hadza ya iki iku afdalu luweh utama min alfi salatin tinimbang saking salat 1000 salatan. Fima ing dalem barang atau ing dalem masjid siwahu kang sakliyane masjidi hadza illal masjidal haram kejaba masjid haram. Wa salatun lan utawi salat suci fil masjidi al harami ing dalem al masjidil haram iku afdalu luweh utama min salatin tinimbang saking salat fi masjidi ing dalem masjid ingsun hadza ya iki bimi'ati salatin kelawan 100 salatan. Rawahu Ahmadu wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Zubair bersabda, 1 kali salat dalam masjidku ini itu lebih utama dibandingkan dengan 1000 salat dalam masjid selain masjidku ini. Kecuali Masjidil Haram. Kalau ke Masjidil Haram tidak bisa mengunggulinya. Wassalatun dan 1 kali salat di dalam Masjidil Haram itu lebih utama dari 1 salat di masjidku ini dengan lipatan 100 kali salatan. Rawahu Ahmad wa sahahahu Ibnu Hibban. Hadirin rahimakumullah, hadis ini menunjukkan tentang keutamaan melaksanakan sholat di 3 masjid atau yang di sini di 2 masjid. Yang pertama adalah Al-Masjidul Haram, yang kedua adalah Al-Masjid An-Nabawi, dan yang ketiga nggak masuk di sini tetapi juga memiliki keutamaan sholat di dalamnya, yaitu Masjidil Aqsa. Al-Masjid Al-Aqsa. Apa keutamaannya? Pertama perlu kita sampaikan terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan masjidku, berarti masjidnya Nabi, itu adalah Al-Masjid An-Nabawi. Bukan yang dimaksud adalah Masjid Al-Quba. Karena ada sebagian orang yang menganggap atau mengira bahwa masjid Nabi yang dimaksud adalah Masjid Quba. Masjid Quba ini adalah masjid yang berada di daerah Quba yang dibangun pertama kali oleh Nabi. Sebelum Masjid Nabawi, beliau sudah membangun Masjid Quba. Ketika masuk di Madinah, dia masih berada di daerah
Al-Madinah Al-Munawwarah. Ketika masuk ke Al-Madinah, beliau kemudian membangun masjid ini. Ini masjid yang disebutkan dalam Al-Quran dibangun ussisa ala taqwa, dibangun atas ketakwaan, Masjidil Quba. Sholat di dalamnya memiliki keutamaan, tetapi keutamaannya berbeda dengan sholat di Al-Masjid An-Nabawi. Jadi yang dimaksud Masjid Nabi adalah Masjid Nabawi yang ada di Al-Madinah Al-Munawwarah, yang di sana sekarang ada makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masjid itulah yang dimaksud dalam hadis ini. Salat yang di Masjidil Haram yang di Makkah, Masjidil Haram di Makkah, Masjid Nabawi di Madinah, Masjidil Aqsa di Palestina. Salat di Masjid Nabawi itu pahalanya dilipat gandakan sampai 1000 kali lipat. Jadi kita sholat di tempat kita sholat di Masjid Nabawi 1 kali, itu sebanding pahalanya dengan sholat 1000 kali di tempat selain Masjid Nabawi. Nah, luar biasa, sebuah keutamaan yang luar biasa. Maka seorang muslim pasti menginginkan untuk bisa melaksanakan sholat di Masjid Nabawi, karena kita sholat di dalamnya itu 1 kali sholat itu sebanding dengan 1000 kali sholat di luar Masjid Nabawi selain Masjidil Haram. Karena kalau sholat di Masjidil Haram itu 1000 dikalikan 100. Dikatakan di sini bimi'ati sholatin. Ini perbandingannya dengan Masjid Nabawi. Kalau Masjid Nabawi itu 1000, kemudian di Masjidil Haram dilipatkan lagi 100, berarti 1000 kali 100. Yaitu 100.000. Kita sholat di Masjidil Haram yang di Makkah, yang ada Ka'bahnya itu. Kita sholat di Masjidil Haram itu dilipat gandakan pahalanya setara dengan sholat 100.000 kali sholat. Jauh lebih tinggi lagi di Masjidil Haram. Jadi urutannya Masjidil Haram, kemudian Masjid Nabawi, 1000 kali lipat. Kemudian setelah itu adalah Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sholat di dalamnya itu dilipat gandakan sampai 500 kali lipat. Jadi 500 Masjidil Aqsa, kemudian 1000 Masjid Nabawi, kemudian 100.000 Masjidil Haram. Sedangkan sholat di selain 3 masjid ini, maka pahalanya sama. Artinya dari sisi tempat tidak mempengaruhi banyak atau sedikitnya pahala. Kita sholat di masjid di Kediri ini misalnya, dengan sholat di Masjid Istiqlal, dengan sholat di Masjid Akbar Surabaya, dengan sholat di Masjid Ampel, itu pahalanya sama. Artinya sama itu tempat tidak mempengaruhi lipatan pahala sholat kita. Tapi ada hal lain yang mempengaruhi tentang sedikit atau banyaknya pahala. Misalnya kekhusyuan sholat kita. Siapa yang lebih khusyuk dalam sholatnya, maka pahalanya lebih banyak dibandingkan yang sedikit khusyuknya. Misalnya kita sholat di masjid kita di sini, kemudian ada 10 orang yang sedang sholat. Dari sisi tempat tidak mempengaruhi, oh ini sholatnya menjadi pahalanya dilipat gandakan menjadi sekian, enggak. Tetapi yang mempengaruhi banyak sedikitnya pahala itu adalah kekhusyuan dia di dalam sholat. Di antaranya adalah kekhusyuannya. 10 orang enggak sama, yang satu sangat khusyuk dari awal sampai akhir, dia melaksanakannya dengan khusyuk tanpa ada senggangnya.
maka dia pahalanya sempurna. Yang satu hanya khusyuk pada rakaat pertama, rakaat berikutnya udah nggak khusyuk lagi, maka pahalanya lebih sedikit. Yang satu lagi khusyuknya pas sujud saja, maka pahalanya lebih sedikit lagi. Yang satunya nggak khusyuk sama sekali. Nah, mulai takbiratul ihram itu sudah ngelamun kemana-mana, sampai salam pun dia nggak sadar, tiba-tiba sudah salam aja. Nah, ini nggak ada pahalanya sama sekali yang terakhir ini. Yang mempengaruhi pahala itu bukan tempatnya, tetapi kadar kekhusyuannya. Nah, sementara kalau kita sholat di 3 masjid, tempat itu mempengaruhi pahala. Nah, tempat itu mempengaruhi pahala. Jika kita sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya dilipat gandakan sebanding dengan 100.000 kali sholat. Kita sholat di Masjid Nabawi, itu pahalanya sebanding dengan sholat 1000 kali sholat. Nah, kalau kita sholat di Masjidil Aqsa, maka pahalanya sebanding dengan sholat 500 kali sholat. Nah, tempatnya mempengaruhi pahalanya. Jika kita sholat di sana, karena itulah maka kita berdoa semoga kita bisa melaksanakan sholat di sana, sehingga pahalanya bisa dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pahalanya bukan berarti kalau sholat di sana habis itu nggak perlu sholat lagi karena sudah 100.000 kali lipat, berapa tahun itu misalnya. Enggak, itu pahalanya yang sebanding dengan 100.000 kali lipat. Bukan berarti sudah terwakili 100.000 kali sholat, enggak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagaimana jika kita sholat 5 waktu di sana? 1 hari 1 malam, berapa kali sholat kita lakukan? 5 kali. Bagaimana jika kita sholat di sana seminggu? Bagaimana jika kita sholat di sana sebulan? Maka pahalanya akan semakin banyak dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya pahala itu nanti balasannya di akhirat, balasan yang menyenangkan untuk kita atas amal sholat itu semakin besar, semakin banyak yang akan kita dapatkan. Balasan menyenangkan itu nanti di akhirat. Karena itulah maka dalam hadis yang lain disebutkan la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Nah, hendaknya tidak dilakukan perjalanan jauh untuk sholat, maksudnya kecuali ketiga masjid ini, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Seseorang kalau ingin atau bertujuan untuk melaksanakan sholat, nggak perlu dia untuk melakukan perjalanan jauh, kecuali ketiga masjid ini. Saya pengen sholat zuhur di Masjid Istiqlal. Kalau untuk sholat, di sini dengan di sana sama saja. Kalau pahalanya sama saja. Kamu sholat di masjid ini, di masjid sana, itu sama saja. Nggak perlu kamu menghabiskan uang banyak, mengerahkan tenaga yang banyak untuk melakukan perjalanan ke sana demi untuk bisa sholat zuhur di sana. Itu nggak diperlukan. Karena apa? Pahalanya sama saja di sini atau di sana. Kecuali ketiga masjid itu. Kalau seseorang kemudian menghabiskan uangnya, mengerahkan tenaganya demi untuk bisa melakukan perjalanan jauh ke sana untuk sholat di sana, maka itu ada hasilnya, yaitu apa? Dilipat gandakan pahala sholatnya. Nah, itu yang dimaksud hadis tersebut, bahwa kalau untuk sholat tidak perlu seseorang itu melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga masjid tersebut, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan dan Masjidil Aqsa. Karena ada sebagian
orang seperti Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya dari kelompok Wahabi, mereka mengharamkan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Nabi. Alasannya hadis ini. Alasannya adalah hadis ini. Mereka mengatakan melakukan perjalanan jauh untuk berziarah ke makam Nabi adalah perjalanan maksiat. Alasannya la tusyaddur rihal illa ila thalathati masajid. Itu alasannya. Padahal apa? Konteksnya berbeda. Mereka tidak memahami konteks hadis itu. Bahwa hadis itu konteksnya adalah berbicara tentang melakukan perjalanan jauh ke masjid untuk sholat. Untuk sholat. Sementara ziarah ke makam Nabi ini bukan untuk sholat, untuk berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man zara qabri wajabat lahu syafaati. Nah, di sini yang mereka keliru. Dengan mereka memaknainya secara umum, maka mereka secara tidak langsung mengharamkan semua perjalanan jauh. Misalnya perjalanan jauh untuk bisnis, perjalanan jauh untuk rekreasi, perjalanan jauh untuk tujuan yang lainnya yang dihalalkan, itu juga ikut masuk untuk diharamkan sebagai perjalanan jauh, karena mereka memaknainya secara umum nggak boleh melakukan perjalanan jauh kecuali ketiga tempat tersebut, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Salah mereka dalam memahami hadis tersebut. Hadirin rahimakumullah, sekarang kita masuk pada bab yang terakhir dari Kitabul Hajj, Babul Fawati wal Ihsar. Utawi iki iku bab nerangaken pote haji wal ihsari lan kacegahe haji. Ani bin Abbas radhiyallahu anhu maqala qad uhsira, teman-teman wis den cegah sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, den cegah saking haji sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fahalaqa mongko nyukur sapa Kanjeng Nabi raksahu ing sirahe Kanjeng Nabi. Wa jama'alan jima sapa Kanjeng Nabi nisaahu ing pira-pira garwane Kanjeng Nabi. Wa naharolan beleh sapa Kanjeng Nabi hadiyahu ing hadiyune Kanjeng Nabi. Hatta atamara nyembelih weduse Kanjeng Nabi. Al-hadiyu hatta atamara, sehingga umrah sapa Kanjeng Nabi aman ing dalam tahun qabilan kang bakal teko. Hadirin rahimakumullah, diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah dicegah dari melaksanakan ibadah haji. Jadi kita memberi gambaran terlebih dahulu bagaimana ihsar itu. Kemarin sedikit kita singgung, atau fawat. Jadi ada seseorang misalnya dia sudah memulai melakukan ritual ibadah haji. Dia sudah melakukan ihram dari miqat, berniat untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, sebelum dia menyelesaikan runtutan pelaksanaan ibadah haji, kemudian dia nggak bisa melanjutkannya lagi. Misalnya karena ada musuh yang menangkap dia dan memenjarakan dia karena dia melakukan sebuah kesalahan tertentu misalnya, atau dia nggak punya kesalahan, yang penting dia ditangkap, contohnya ya, ditangkap oleh musuh atau oleh misalnya polisi di sana, dan kemudian dia dijebloskan ke dalam penjara, nggak bisa melanjutkan amalan haji, padahal belum selesai. Misalnya dia belum tawaf ifadah, atau dia belum melakukan
ritual ibadah haji lainnya, belum menyelesaikannya sudah terlanjur dia ditangkap dan dipenjara misalnya, baik itu oleh musuh atau oleh polisi atau oleh seseorang yang menjadikan dia nggak bisa melanjutkan ibadah hajinya, itu yang disebut ihsar. Sedangkan fawat ini bisa jadi karena apa? Sakit, karena seseorang itu sakit. Jadi ketika dia sudah mulai ihram niat haji dari miqat, misalnya melaksanakan sudah wukuf misalnya, habis itu dia sakit parah yang tidak memungkinkan baginya untuk melanjutkan pelaksanaan ibadah haji. Maka ini yang dimaksud dengan fawat. Yang kayak begitu bagaimana? Bagaimana sikap yang harus ditempuh, jalan yang harus ditempuh oleh orang yang dalam kondisi seperti itu, fawat dan ihsar. Dijelaskan dalam 3 hadis yang masuk dalam bab ini. Pertama disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah mengalami ihsar, artinya dicegah untuk melanjutkan perjalanan hajinya. Nah, yang dilakukan oleh Nabi apa? Beliau melakukan tahallul. Beliau melakukan tahallul. Fahalaq ra'sahu. Beliau mencukur rambutnya. Setelah itu sudah, berarti dia sudah melakukan tahallul dengan dia mencukur rambutnya dan menyembelih kambing. Wa nahara hadiyahu, dengan menyembelih kambing. Kemudian dia sudah melakukan tahallul. Kalau sudah tahallul berarti dianggap ibadah hajinya itu sudah selesai, maka dia sudah boleh melakukan sesuatu yang dilarang di waktu ihram, seperti misalnya menjima istrinya. Nah, makanya dikatakan di sini beliau mencukur rambutnya dan menggauli istri-istrinya, dan beliau itu menyembelih al-hadyu. Nah, perlu kita pahami bahwa hadis ini ketika disebut wajah ma'anisa'ahu, ini bukan syarat untuk tahallul. Nah, ini bukan syarat untuk tahallul. Kalau dia nggak bawa istri gimana? Kalau dia bujangan gimana? Kan nggak bisa. Ini hanya ikhbar, informasi, berita tentang apa yang dilakukan oleh Nabi. Nah, ketika itu Nabi bersama istri-istrinya. Nah, ketika beliau tercegah untuk bisa menyempurnakan ibadah hajinya, beliau kemudian melakukan tahallul. Ditandai dengan apa tahallulnya? Yaitu dengan mencukur rambut, kemudian menyembelih kambing yang disebut dengan al-hadyu. Nah, kambing yang disembelih itu haruslah memenuhi syarat-syarat seperti halnya dalam berkurban. Artinya kambing yang disembelih itu harus sama syarat-syaratnya, memenuhi syarat-syarat seperti halnya syarat-syarat binatang kurban. Kalau dia domba, kalau dia berupa domba, maka berarti harus sudah berumur 1 tahun. Sudah berumur 1 tahun atau sebelum itu, tetapi gigi depannya itu sudah gugur atau sudah poel. Itu untuk kambing domba. Nah, tetapi kalau untuk kambing Jawa, kambing biasa, itu umurnya harus 2 tahun. Nah, ini yang disembelih untuk melakukan tahallul ini, yaitu apa? Dengan cara tahallulnya mencukur rambut, kemudian menyembelih kambing. Maka dia berarti sudah melakukan tahallul. Setelah itu hal-hal yang diharamkan bagi orang yang ihram sudah halal bagi dia. Di antaranya adalah menggauli istri, itu sudah diperbolehkan. Bisa difahami? Itu untuk apa? Ihsar tadi. Terjadi itu pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat wasdawah sapa Aisyah, dakhala was manjing sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ala Suba'ata binti Zubair ibni Abdul Muttalib radhiyallahu anha faqalat, nuli dawuh sapa Dhuba'ah ya Rasulullah, inni satemene ingsun iku uridu ngarepaken sapa ingsun al hajja ing haji, wa ana lan utawi ingsun iku syakiyatun wong kang lara. Faqala nuli dawuh sapa annabiyyu kanjeng Nabi, haji sapa sira waton, wastariti lan awe syarat sapa sira waton, anna mahilli sak temene kang dadekaken halal aku iku haitsu habastani, sekirane ngeker sapa sira ing ingsun. Muttafaqun alaihi. Yang kedua ini adalah tentang masalah fawat. Ada seorang perempuan namanya Dhuba'ah binti Zubair. Dhuba'ah bintu Zubair ibn Abdul Muttalib. Dhuba'ah ini datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, aku menginginkan haji, saya ingin melaksanakan ibadah haji, tetapi aku ini sedang sakit. Nah, beliau tahu kondisinya sakit, tapi beliau ingin haji. Itu bagaimana? Kalau kondisinya kayak begitu sakit tapi pengen haji, artinya apa? Potensi untuk tidak bisa melanjutkan haji di tengah jalan itu mungkin terjadi. Itu mungkin terjadi karena dia sedang sakit. Bisa jadi masih melakukan misalnya 1-2 amalan haji, kemudian jatuh sakit sehingga nggak bisa lanjut. Bisa terjadi hal yang seperti itu. Maka Nabi kemudian mengatakan, haji, kamu tetaplah haji. Kalau kamu memang pengen haji, meskipun kamu sakit, kamu tetaplah melakukan haji. Washtariti, tetapi kamu buat syarat ketika niat ihram haji, bahwa nanti yang menjadikan kamu halal, keluar dari ihram, menjadi orang yang halal. Kemudian ada kemarin kita jelaskan ada muhrim, ada halal. Itu adalah apabila sakit kamu itu mencegah kamu dari melanjutkan amalan haji. Itu tahallulnya di situ. Hadirin rahimakumullah. Nah, maka hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang ihram dari awal dia ihram apa? Niat haji dari miqat, dari awal dia kondisinya sakit, dia sudah tahu bahwa dia ini nanti bisa sempurna, dia bisa menyempurnakan hajinya sampai akhir. Bisa jadi enggak, bisa jadi dia enggak bisa melanjutkannya lagi. Dia sudah tahu kondisi seperti itu. Kemudian dari mulai ihramnya di awal, ketika dia niat ihram di awal, dia sudah mensyaratkan. Nah, dia sudah mensyaratkan. Dia mengatakan bahwa nanti jika saya jatuh sakit dan tidak bisa melanjutkan, maka sakit itulah yang kemudian menjadikan aku halal. Artinya saya akan melakukan tahallul di saat itu. Dari awal dia sudah mengatakan seperti itu. Maka dalam ini ada khilaf di antara para ulama, tetapi dalam mazhab Syafi'i, jika seseorang sudah mengatakan seperti itu dari awal, sejak niat ihram pertama, maka
pensyaratannya itu sah, dan begitu dia sakit nggak bisa melanjutkan, dia langsung menjadi halal, bukan muhrim lagi. Dia otomatis langsung menjadi halal, tidak tidak orang yang muhrim lagi. Jadi tahallulnya apa? Dengan jatuhnya dia dalam sakit, itu sudah secara otomatis karena memang sudah diniatkan dari awal. Wa ana Ikrimata anil Hajjaj bin Amr al-Ansari radhiyallahu anhu qala wasdawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man utawi sapane wong iku kusira aw araja, maksudnya sakit di sini, faqad halla, maka teman-teman wis halal sapa man, wa alaihi lan iku ing atase man al hajju utawi haji min qabilin saking waktu kang bakal teko. Qala Ikrimatu fasa'altu nuli takon sapa ingsun Ibnu Abbasin ing Ibnu Abbas wa Abu Hurairah an zalika saking mangkono-mangkono iku, faqala nuli dawuh sapa Ibnu Abbas lan Abu Hurairah, shadaqah, bener. Rawahu al-khamsatu wa hassanahu at-Tirmidzi. Diriwayatkan dari Ikrimah dari Al-Hajjaj ibn Amr al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang jatuh sakit, kusira au araja, kusira misalnya dia patah atau pecah tulangnya misalnya. Yang dimaksud di sini adalah seseorang jatuh sakit yang nggak bisa melanjutkan hajinya, maka dia telah secara otomatis dia sudah menjadi halal. Tetapi ini tadi sudah kita sampaikan sebelumnya, yaitu apabila seseorang telah meniatkan itu sejak awal, sejak dia mulai ihram. Dan dia wajib untuk haji di tahun berikutnya karena memang dia belum melaksanakan ibadah haji karena tercegah atau terhenti pelaksanaan amalan haji yang dia lakukan. Jadi ini sama dengan muhsar ya. Orang yang sakit ini itu sama dengan muhsar hukumnya gitu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kedua di sini kan tidak disebutkan tentang masalah pensyaratan dari awal. Ini saling melengkapi. Saling melengkapi, maksudnya dia menjadi halal itu apabila dia sudah syaratkan sejak awal, sejak dia niat ihram. Dia mengatakan idza maridtu fa ana halal, misalnya jika nanti saya sakit nggak bisa lanjut maka saya halal. Halal artinya apa? Bukan muhrim lagi, bukan orang yang ihram lagi. Jika dia sudah menyatakan itu dari awal, maka secara otomatis dia menjadi halal dengan sebab sakitnya tersebut. Jadi istilah ini ya, istilah halal dan istilah muhrim itu harus dipahami. Nah, kalau kita bicara di sini halal berarti kebalikan dari muhrim. Nah, kalau kita bicara misalnya tanah haram dan tanah halal, maka kalau tanah haram ya Makkah Madinah, selain itu seperti Indonesia namanya tanah halal, bukan berarti di sana itu tanahnya haram, enggak, tetapi haram itu maksudnya dia memiliki kemuliaan, memiliki kemuliaan secara khusus dan memiliki hukum-hukum tertentu yang khusus berbeda dengan hukum-hukum yang berlaku di tanah-tanah yang lainnya.
Hadirin rahimakumullah, semoga kita semuanya diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Kita sudah banyak membahas tentang bab haji, kurang lebih 2 minggu kita membahasnya. Semoga kita mendapatkan keberkahannya, bisa melaksanakan ibadah haji atau bisa melaksanakan umroh. Kita bisa sholat di Masjidil Haram yang pahalanya 100.000 kali lipat. Kita bisa sholat di Masjid Nabawi yang pahalanya 1.000 kali lipat. Kita bisa berziarah ke makam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pahalanya adalah syafaat nanti pada hari kiamat. Kita juga bisa berziarah ke makam para sahabat. Kita bisa berziarah ke makam keluarga Nabi, istri-istri Nabi yang ada di Baqi, juga yang ada di Ma'la, yang ada di Makkah Al-Mukarramah. Kita bisa sholat di Masjid Quba dan di tempat-tempat lainnya kita bisa berada di tanah haram di sana. Nah, ini adalah sebuah nikmat yang Allah anugerahkan kepada sebagian orang. Maka kita memohon kepada Allah dengan sebab ini, dengan sebab kita ngaji bab haji, bab umrah, ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang pernah haji atau pernah umrah, maka hampir dipastikan dia ingin kembali lagi ke sana untuk bisa kembali berkunjung ke Makkah dan ke Al-Madinah karena nikmatnya berada di tanah haram. Demikian pengajian kita, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kita akan masuk besok pada Kitabul Buyu' bab muamalah. Kita tetap lanjutkan saja. Kita berusaha untuk menyelesaikan kitab ini sampai akhir. Meskipun banyak wacana kemarin kita sampaikan, apakah kita pindah ke kitab yang lain? Karena kita baru setengah dari kitab Bulughul Maram. Mungkin nanti kita akan selai di bulan Rabiul Awal dengan membaca kisah hadis tentang Siratun Nabi, yaitu kisah perjalanan kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ini tetap akan kita lanjutkan insya Allah sampai khatam. Barakallahu fikum, wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.